Masih bersama kami dalam Downcast, saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamun. Bang Don, kita kalau ngobrol sama Prof. Koni, Prof. Alex, nggak terasa loh waktu. Bisa sedikit ya? Iya, tapi ini segmen terakhir, walaupun tidak panjang, kita pengen tahu juga nih sebenarnya what next ya. Nah, kira-kira dari kacamata Prof. Alex, setelah ini apa yang akan terjadi dan kita harus bagaimana nih, Prof? Ya, saya pikir ya, ke depan seperti saya katakan tadi, dengan operasi yang direncanakan begitu lama, begitu rapi dan berhasil dari perspektif Amerika, Amerika tidak akan berhenti dengan menangkap atau memproses si Maduro ini. Pasti ada tindak lanjutnya. Apa tindak lanjutnya itu? Yaitu memastikan bahwa rejim yang ada di Venezuela itu ada di bawah kontrol Amerika. Atau tidak mengulangi praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh Maduro seperti yang dituduhkan oleh Amerika Serikat sebelumnya. Nah, pelajarannya untuk kita adalah penerimaan kekuasaan oleh rakyat itu sangat penting. Karena kalau kita lihat, begitu Maduro ditangkap, kalau dia seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyat, pasti dibela. Udah penuh itu Caracas demo, ratusan ribu orang mencintai, tapi tidak ada. Artinya apa? Iya, saya agak terkejut juga melihat itu. Artinya seakan-akan ada di antara rakyat Venezuela itu yang mengatakan kita bersyukur bahwa orang ini pergi, good riddance gitu di dalam bahasa Inggrisnya itu. Baiklah kalau dia pergi, untung kita ya kan. Itu lebih menyakitkan hati Maduro loh. Artinya rejim yang begitu lama ternyata tidak tidak menanamkan kecintaan rakyat atau penerimaan rakyat terhadap dia. Nah, ini penting sekali untuk negara-negara demokrasi baru seperti kita ini. Penerimaan oleh rakyat itu sangat penting. Untuk menanamkan kecintaan perlu nggak beretorika, Prof? Tidak hanya retorika, tapi betul kesungguhan ya, karena rakyat sekarang tidak mudah dibodohin kan. Prof. Koni meneruskan apa yang dikatakan oleh Prof. Alex. Gimana, Prof. Koni? Kalau saya percaya betul apa yang disampaikan Prof. Alex, karena saya bukan mengira. Jadi ini penting untuk negara sekarang sadar bahwa warfare terjadi di Indonesia, kan terjadi warfare sebenarnya. Law warfare, penggunaan hukum menjadi senjata. Semua berbeda politik, berbeda pandangan itu dikriminalisasi, bahasanya Indonesia kan kriminalisasi. Tapi itu adalah hukum, perang melalui hukum. Oke? Nah, coba itu di stop. Why? Karena di atas langit ada langit. Ketika Anda bisa membuat itu kepada rakyat Anda, ada seorang namanya Trump. Dia bilang, oh kalau itu bisa ke rakyat dia, gue juga bisa bikin ke dia dong. Nah, artinya hati-hati. Karena sekarang sanksi dalam bentuk apapun, itu menggantikan pengepungan. Surat penangkapan atas nama perusak lingkungan, pelanggar HAM, apapun mau dicap terserah, saya nggak tahu, ya kan? Itu bisa menggantikan deklarasi perang. Udah pokoknya kita surat penangkapan. PBB dia. Mana? Mahkamah Internasional bersuara apa? Enggak kan? Tadi yang disampaikan Pak Alex, karena rakyat tidak berbahagia dalam memimpinnya. Saya bisa bilang begini, karena saya tuh heran loh, saya 3 tahun di Rusia. Bingung saya. Apa aja dibuat Presiden Putin, rakyat setuju 1000%. Apa aja? Mau hajar Ukraina, mau berantem sama siapa aja gitu kan, mau perang seperti apa aja, mau beli apa aja gitu. Rakyat diam aja. Why? Satu, dia tidak bikin retorika, dia bikin bukti Rusia terjaga. Nomor 2, kebutuhan basic rakyat, namanya makanan. Bapak silakan main ke Rusia. Makanan tuh sumber yang 9 bahan pokok itu murah meriah banget. Kendaraan, transportasi, energi murah meriah banget. So, apa yang mau dikomplain sama rakyat? Jadi dia yang penting dia cinta sama presidennya, dia percaya pada presidennya. Nah, ini yang menurut saya menjadi kekuatan kita terbesar. Karena ingat ya, konfrontasi ke depan bukan konfrontasi perang militer. No. Konfrontasi perang ke depan adalah perang yurisdiksi atau perang yuridis yang memframe apapun atas nama kejahatan internasional. Yang saya khawatirkan nih, kita udah menutup acaranya. Be very careful dengan Papua, be very careful dengan Aceh. Itu daerah yang termasuk Kalimantan, karena itu adalah hutan-hutan yang dianggap sudah pelindung dunia, paru-paru dunia. Jangan sampai ada seorang presiden bernama Trump tiba-tiba dapat ide, napas gue bentar lagi hilang nih, anak cucu gue kan bisa napas gara-gara hutan di Papua sampai di Kalimantan. Selama 1 tahun. Be very careful. Betul. Dan itu Trump bisa melakukan itu sebagaimana dia lakukan di Venezuela. Baik Prof. Koni dan Prof. Alex. Tapi sebelum ditutup Bang Don, saya mau tanya ke Bang Don sebagai jurnalis, ya kan? Nah, tadi dari Prof. Koni dan Prof. Alex kan sudah ada perspektif. Kalau Bang Don sendiri melihat what next after this?
Ya, pertama pelajaran yang paling umum yang kita terima adalah bahwa Amerika itu masih superpower. Dia Masih, bisa ya? dapat apa, dia bisa Iya. bikin apa saja. Iya. Terbukti dari 10 pemimpin yang bisa ditangkap dan Iya, iya. ditumbangkan oleh Iya. Amerika. Dan kita boleh mengutuk keras cara-cara begitu, tapi itu kenyataannya. Yang kedua, memang menarik. Saya teruskan pertanyaan ini ke Prof. Alex. silakan. Kenapa? Itu statement pemerintah kita tentang penculikan Maduro, itu saya pikir itu lebih cukup seperti itu, karena yang lain mengutuk keras, kita sebetulnya tidak menyampaikan hal yang begitu keras tentang itu. Apa yang betulnya? Apakah karena ini mau politik safety untuk kiri kanan gitu? Iya, saya duga itu konteks apa yang akan kita lakukan dalam bulan Januari ke depan itu sangat penting untuk kita kan. Ada yang dijanjikan itu oleh Amerika. Minggu kedua kalau dalam minggu ketiga ada sesuatu yang ditandatangani. Iya. Kita tunggu aja. Ya, jadi terukur juga statement yang dibuat. Jadi itu bolehlah dilihat konteksnya Iya, karena konteks. kita punya kepentingan begitu. Betul. Oke, Ya, baik. Prof. Koni mungkin perlu tanya sedikit itu. Masih ada Prof. Koni closing statement, silakan singkat. Statement saya, bersiap-siaplah tentang perang masa depan. Saya dosen pengajar perang modern ya. Jadi intinya hukum kita tuh hukum survival of the fittest. Ya. Sekarang negara dunia ini sudah bergeser balik ke zaman baheula, zaman barbarik. Survival of the fittest. So, be the fittest country, stop retorika, just do the best untuk rakyat dan untuk negara. Kalau tidak, pasti rakyat malah akan bergerak sendiri minta presidennya jatuhkan. This is very dangerous. Ya, kita beruntung ada Prof. Koni yang belajar di Rusia, biar nanti ilmunya bisa dipakai di sini. Dan dari jauh sudah kasih, dari jauh udah kasih warning buat kita ya. Terima kasih, Prof. Koni. Terima kasih. Prof. Koni. Sampai ketemu lagi, Prof. Alex. Thank you, Prof. Alex. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya, dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam program Doncast. Saksikan terus Doncast hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco. Sampai jumpa. Bye bye.